Washington DC, ibu kota kekuasaan dunia, berdiri megah di bawah langit biru yang bersih siang itu. Di tengah sorotan kamera, di atas podium berhias bendera dan lambang negara, Donald J. Trump berdiri dengan dada membusung, senyumnya lebar, matanya memantulkan ambisi yang tak pernah padam, dan suaranya menggema di antara tiupan angin musim semi yang belum sepenuhnya menghangatkan udara. Dunia ini tidak akan berakhir tanpa seizin Amerika. Kata-kata itu keluar dari bibirnya seperti peluru. Ribuan pendukungnya bersorak. Mereka berdiri di depan panggung raksasa yang dipasang di tengah National Mall, mengibarkan bendera, meneriakkan namanya, memuja setiap kata yang ia ucapkan. Trump mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menatap langit. Kalau memang harus ada kiamat, maka biarlah Amerika yang memutuskannya. Karena kekuatan ini, kekuatan yang kalian berikan padaku, lebih besar dari siapapun, bahkan dari takdir itu sendiri. Sorakan meledak. Tepuk tangan membahana. Tapi di langit yang biru itu, seekor burung gagak melintas, sendirian, melawan arah angin. Trump tersenyum, puas. Baginya, ini hanyalah satu pidato lagi dalam daftar panjang pernyataan-pernyataan kontroversial yang ia yakini akan dicatat sejarah. Tapi hari itu, ia tidak menyadari satu hal penting, bahwa ia baru saja menantang sesuatu yang tak pernah boleh disentuh oleh tangan manusia, kehendak ilahi. Berita tentang pidato itu menyebar dengan kecepatan kilat. Dalam hitungan jam, dunia internasional dibuat ternganga. Stasiun berita dari Asia hingga Eropa memutar ulang cuplikan kalimatnya, "Kiamat hanya milik Amerika." Para pemuka agama mengecamnya. Sejumlah tokoh spiritual dari berbagai keyakinan menyebutnya sebagai arogansi paling berbahaya yang pernah diucapkan seorang manusia. Umat Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha bersatu dalam kecaman yang langka. Bahkan Paus di Vatikan, dalam sebuah homili yang terekam kamera, hanya bisa menggeleng pelan dan berbisik, "Semoga Tuhan mengampuni dia." Di tengah badai kritik itu, Gedung Putih tetap sunyi. Trump tidak gentar, ia justru mengulang ucapannya dalam wawancara berikutnya. Kalau dunia merasa terganggu, itu karena mereka tahu bahwa Amerika memang tak tertandingi. Aku hanya mengatakan kebenaran, namun kebenaran itu bukan miliknya, dan bukan pula milik siapapun di bumi. Malam harinya, langit Washington tampak berbeda. Tak ada bintang, tak ada bulan, angin berhenti berembus. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Di balkon Gedung Putih, Trump berdiri sendiri, mengenakan jas biru tua dan dasi merah yang ikonik. Tangannya menggenggam gelas kristal berisi minuman yang tak disentuh. Ia menatap ke langit gelap, lalu berkata, "Pelan, lihatlah dunia. Aku bahkan bisa membuat langit sunyi." Tiba-tiba, seekor burung hitam menghantam kaca jendela di belakangnya. Suaranya keras, tajam, seolah alam menyampaikan pesan. Ia terkejut sejenak, menoleh, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia masuk ke dalam dan menutup pintu balkon. Lampu ruangan dinyalakan kembali, mengusir gelap. Namun kegelapan yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, saat matahari seharusnya terbit dan menyinari pantai timur Amerika, langit tetap gelap. Pagi yang biasa ramai berubah menjadi kelabu. Burung-burung tidak bernyanyi, cahaya tidak menembus jendela. Di New York, Boston, hingga Texas, langit tetap tertutup. Bukan karena badai, bukan karena awan, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ilmuwan kebingungan. Badan Antariksa mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada gerhana atau gangguan atmosfer yang terdeteksi. Media sosial meledak dengan tagar sense langit hitam dan hari gelap. Sebagian besar orang ketakutan, banyak yang mulai berdoa. Bahkan yang sebelumnya mengaku tidak percaya Tuhan, malam itu menangis dalam diam. Di ruang oval, Trump tampak gelisah. Ia menyalakan televisi, menonton laporan dari berbagai kota. Pandangannya kosong. Seorang ajudan masuk dengan wajah pucat. "Sir, warga mulai mengaitkan ini dengan ucapan Anda kemarin." Trump mendengus. "Omong kosong, langit gelap. Itu hanya cuaca." Tapi Pak, tak satu pun stasiun cuaca bisa menjelaskannya. Bahkan NASA. "Diam!" Ruangan kembali hening. Tapi hening itu tidak biasa.
Ada semacam tekanan tak terlihat di udara, seolah-olah dinding ruangan ikut menyaksikan. Dan langit mendengarkan. Hari itu, seluruh dunia menyaksikan Amerika di dalam gelap. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara spiritual. Dan mereka tahu sesuatu sedang bergerak dari balik tirai takdir. Sesuatu yang jauh lebih besar dari politik, kekuasaan, atau teknologi. Sesuatu yang tak bisa dibeli dan tak bisa dilawan. Murka Tuhan telah mengetuk pintu negeri itu. Pagi itu, Amerika Serikat tidak bangun dalam sinar matahari seperti biasa. Di kota-kota besar yang biasanya terang benderang sejak subuh, langit masih gelap pekat. Bukan seperti malam, tapi seperti tirai besar dan tebal digantung di langit, menutupi cahaya apapun yang mencoba masuk. Di New York, lampu-lampu jalan masih menyala, meski waktu telah menunjukkan lewat pukul 8 pagi. Warga yang keluar rumah untuk bekerja berhenti di trotoar, mendongak, lalu saling bertukar pandang dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Ini bukan kabut, bukan juga awan. Gumam seorang supir taksi sambil menyalakan radio. Namun radio hanya memutar suara diam, bukan mati, hanya kosong. Seperti frekuensi diambil alih oleh sesuatu yang tidak ingin manusia bicara. Di Los Angeles, seorang anak kecil menarik lengan ibunya. "Ma, kenapa mataharinya nggak keluar?" Sang ibu tak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, seolah jawaban, "Itu terlalu berat untuk dikatakan." Trump berdiri di dalam Situation Room. Bersama para penasihatnya, para jenderal, kepala intelijen, dan ilmuwan NASA, ia menatap layar besar yang menunjukkan kondisi seluruh wilayah Amerika. "Semua wilayah? Bahkan Alaska?" tanya Trump dengan nada tak percaya. Seorang ilmuwan muda mengangguk, wajahnya pucat. "Ya, Pak Presiden, seluruh wilayah Amerika daratan, Alaska, Hawaii, bahkan pangkalan militer kita di luar negeri, semua melaporkan kegelapan yang sama." Seorang jenderal mengetuk pena di meja. "Musuh tak memiliki teknologi seperti ini. Ini bukan serangan senjata cuaca. Dan satelit kita tidak mendeteksi gerhana atau apapun." Trump melipat tangan di depan dada. "Lalu siapa yang melakukannya?" Tidak ada yang menjawab. Lalu, seorang penasihat spiritual yang diundang secara diam-diam masuk ke ruangan. Seorang pria tua berjanggut putih, mengenakan jubah sederhana dan kopiah putih. Namanya Imam Yusuf, asal Timur Tengah, namun telah lama tinggal di Amerika. Trump menatapnya dengan tatapan skeptis. "Siapa Anda?" "Bukan siapa-siapa, Tuan Presiden. Tapi saya diundang untuk memberi pandangan dari sisi yang tidak bisa dijelaskan oleh radar atau teleskop. Di luar, kekacauan perlahan tumbuh, sekolah diliburkan, pabrik-pabrik ditutup, lalu lintas lumpuh karena lampu jalan tidak berfungsi. Orang-orang mulai menyerbu supermarket. Listrik menyala, tapi suasana seperti malam abadi membuat banyak orang kehilangan akal. Doa mulai terdengar di jalan-jalan. Ada yang menyebut nama Tuhan dengan air mata. Ada yang merangkak di jalanan, meminta ampunan. Namun, ada juga yang mulai bertindak liar, penjarahan, teriakan, kegilaan. Di sebuah gereja di Texas, seorang pendeta berkata dengan suara parau, "Waktu sudah datang. Manusia telah sombong. Pemimpinnya mengaku bisa mengatur kiamat, dan langit sekarang menunjukkan siapa yang berkuasa sebenarnya." Sementara itu, Imam Yusuf duduk berhadapan dengan Trump. "Aku tidak percaya pada takhayul," kata Trump pelan namun nadanya goyah. "Ini bukan takhayul," jawab sang imam. "Ini peringatan." Trump menyipitkan mata. "Dari siapa?" "Dari Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Amerika dan menciptakan Anda." Tuhan tidak diam saat manusia menantangnya. Trump diam, tangannya gemetar sedikit. Ia menyembunyikannya di balik meja. "Kalau ini peringatan," katanya pelan, "lalu apa yang akan datang selanjutnya?" Imam Yusuf menatap matanya. "Bergantung pada apa yang Anda lakukan sekarang, Tuan Presiden. Anda bisa melawan atau bersujud." Hari itu kegelapan tetap menggantung. 3 hari berlalu dan langit tetap tidak berubah. Pada hari keempat, petir menyambar tanah putih di depan gedung putih, tanpa awan, tanpa hujan. Tanah terbakar membentuk bentuk aneh, seperti huruf Arab kuno, yang hanya dimengerti oleh segelintir orang.
para ahli simbol kebingungan. Tapi Imam Yusuf hanya menatap tanah itu lama, lalu berbisik, "Itu nama Allah." Ketika hal itu dilaporkan ke presiden, ia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri lama di balik jendela besar di kantornya, memandang langit yang kelam, dan bertanya pada dirinya sendiri dalam diam, "Apakah ini salahku?" Dan di luar, seluruh negeri terus menunggu. Menunggu apakah sang pemimpin akan bersujud atau tetap berdiri menantang langit. Hari kelima. Langit belum juga berubah. Seluruh Amerika Serikat kini terperangkap dalam malam yang tidak berujung. Jam-jam dalam sehari kehilangan maknanya. Matahari tidak lagi terbit. Alarm tak lagi membangunkan siapapun. Kalender tak berarti tanpa cahaya untuk membedakan pagi dan sore. Pusat kota New York biasanya sibuk 24 jam penuh. Kini sepi. Jalanan kosong. Gedung-gedung pencakar langit memantulkan bayangan kelam. Beberapa mobil dibiarkan begitu saja, seperti pemiliknya hilang dalam kepanikan. Lalu di tengah Times Square, layar LED raksasa hanya menampilkan satu tulisan besar dalam huruf putih menyala. Dunia sudah berubah. Apakah kita siap? Di seluruh negeri, berita buruk terus berdatangan. Di Ohio, seorang ibu muda ditemukan tewas karena panik menyekap dirinya sendiri bersama anak-anaknya dalam lemari selama 2 hari tanpa makanan, mengira dunia benar-benar akan berakhir. Di Louisiana, sekelompok pemuda menjarah gereja dan mengklaim bahwa hanya mereka yang akan diselamatkan. Polisi tak bisa menahan mereka. Beberapa aparat mulai meninggalkan pos mereka untuk pulang ke rumah, ingin menghabiskan waktu terakhir bersama keluarga. Di California, para influencer media sosial mengubah konten mereka menjadi doa dan tangisan. Tidak ada lagi tren, tidak ada lagi produk endorse. Semua hanya menyuarakan satu hal, ketakutan. Gedung Putih kini berubah menjadi benteng krisis. Setiap ruangan menyala penuh, dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap. Media dilarang masuk, pernyataan publik ditahan, presiden tidak lagi muncul di televisi. Donald Trump mengurung diri, ia makan sedikit, tidur hanya beberapa jam setiap hari. Dan ketika tertidur pun ia bermimpi. Mimpi yang sama, berulang. Dirinya berdiri di tengah padang pasir luas, dikepung kobaran api. Di atasnya, langit hitam. Lalu dari langit itu terdengar suara keras, tidak bernada, tapi sangat jelas. Aku yang memegang kunci kiamat, bukan engkau. Trump selalu terbangun dengan peluh dingin mengucur di wajah. Suatu malam ia duduk sendiri di ruang oval, hanya ditemani lampu meja yang redup dan bunyi detik jam tua. Pintu terbuka. Jared, menantunya, masuk dengan wajah khawatir. "Sir, kita harus membuat pernyataan. Publik butuh suara dari Anda." Trump menatap kosong ke jendela, ke langit pekat di luar. "Apa yang bisa kukatakan, Jared? Bahwa aku salah, bahwa ini, semua, ini karena aku? Tidak ada yang tahu pasti." Trump menatapnya, matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah dan takut. Aku tahu pasti." Jared terdiam. Kemudian Trump berdiri, melangkah ke dinding, menarik lukisan besar George Washington, dan membuka ruang rahasia di belakangnya. Sebuah brankas tua berisi dokumen pribadi dan satu benda kecil, Al-Quran. Terjemahan bahasa Inggris, pemberian dari seorang tokoh muslim dunia saat ia menjabat. Ia mengeluarkannya perlahan, menatapnya seperti benda asing. "Aku menyimpan ini bertahun-tahun, tak pernah kubuka." Jared memandangi ayah mertuanya dengan rasa tak percaya. Trump duduk, membuka lembar pertamanya. Dengan nama Allah yang Maha, Pengasih lagi Maha Penyayang, tangannya gemetar. Di sudut matanya, air mulai berkumpul. Di luar, rakyat mulai bergerak menuju tempat ibadah. Gereja, masjid, kuil, semua dipenuhi manusia yang memohon. Tak ada lagi debat keyakinan. Tak ada lagi perbedaan warna kulit atau partai politik. Semua bersatu dalam satu rasa yang sama. Takut akan sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Di sebuah masjid di Michigan, seorang pria kulit putih berkata, "Aku dulu benci kalian semua. Tapi sekarang, kalau Tuhan hanya mau mendengar kalian, ajari aku cara berdoa." Di Texas, seorang pendeta memimpin misa dengan seruan lirih, "Tuhan, kami sombong.
Kami lupa siapa engkau, tapi kami mohon, jangan tinggalkan kami dalam gelap ini. Sementara itu, di markas besar CNN, seorang penyiar veteran berdiri di depan layar hijau yang biasanya menampilkan grafik cuaca. Tapi kali ini, latar belakangnya hanya gelap, benar-benar hitam, tak ada pola, tak ada bentuk. Ia menatap kamera dengan suara bergetar. Pemirsa di seluruh dunia, hari ini bukan tentang berita. Hari ini, kami hanya ingin berkata, kami takut dan kami berharap. Ini belum akhir dari segalanya. Di Gedung Putih, Trump masih membaca kata demi kata. Ayat demi ayat, ia mulai menangis, pelan namun nyata. Tidak ada wartawan, tidak ada penonton, tidak ada panggung, hanya dirinya. Dan langit gelap di luar jendela. Tiba-tiba jam dinding berdentang 12 kali, tengah malam. Dan di saat itu juga suara menggelegar terdengar dari langit di seluruh negeri, bukan guntur, tapi suara panggilan, satu kata, diulang 3 kali. Tuba, tuba, tuba. Para ulama tahu arti kata itu, tapi bagi rakyat biasa, suara itu terdengar seperti peringatan, panggilan, isyarat, dan bagi Trump, itu adalah awal dari kejatuhan egonya. Hari ke-7 sejak langit menghitam, Amerika telah memasuki fase yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tidak bisa dikendalikan oleh teknologi, dan tidak bisa dipadamkan oleh militer. Tapi yang lebih menakutkan dari semua itu adalah diamnya Tuhan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kehancuran mulai bermunculan dan bukan kehancuran biasa. Pagi itu, tepat pukul 8 waktu timur, patung Liberty, simbol kebebasan dan kekuatan Amerika, retak di bagian dada. Retakan itu muncul secara tiba-tiba, diiringi suara gemuruh yang mengguncang laut di sekitarnya. Kamera pengawas dari helikopter penjaga pantai menangkap momen mengerikan itu. Dari celah retakan, mengalir tetesan berwarna merah gelap. Seolah patung itu berdarah, rakyat panik. Video itu tersebar di seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. #LibertyBlitz menjadi trending nomor 1. Tak sedikit yang mulai mengaitkan kejadian itu dengan nubuatan dan ayat-ayat kitab suci. Sementara media mencoba menenangkan publik dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya karat yang keluar karena tekanan struktural para pemimpin agama. Tahu, ini bukan fisika, ini pesan. Di Washington, Lincoln Memorial mendadak berubah warna. Pagi hari, ketika langit masih gelap seperti malam, seorang petugas keamanan menemukan bahwa patung Abraham Lincoln yang biasanya putih bersih kini berubah menjadi hitam legam. Bukan karena dicat, bukan juga karena terbakar. Batu marmer itu seolah menyerap kegelapan di sekitarnya, menjelma menjadi simbol diam dari sesuatu yang sudah lama dikubur, kesombongan sejarah. Tak lama kemudian, gedung Kapitol yang megah dilaporkan, mengeluarkan suara-suara lirih, getaran aneh seperti bisikan ratusan suara dari dalam tanah. Para teknisi mencoba menyelidiki sumbernya, tapi alat pendeteksi suara menunjukkan sesuatu yang mustahil. Frekuensi bisikan itu tidak berasal dari dunia ini. Trump menyaksikan semuanya dari layar monitornya di dalam ruangan krisis Gedung Putih. Wajahnya tak lagi semerah biasanya. Garis-garis wajahnya lebih dalam. Rambutnya, yang selama ini dirawat sempurna, tampak kusut. Ia duduk mematung, sementara penasihat-penasihatnya berdiri dengan ekspresi cemas. Kita harus mengendalikan narasi ini, kata salah satu staf komunikasi. Trump hanya mengangkat tangan pelan. Diam, ia menunjuk layar. Itu semua adalah tanggapan dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Narasi apapun tidak akan mengubahnya. Malam harinya, sebuah kapal induk Amerika yang tengah berlayar di Samudra Pasifik menghilang dari radar, tanpa sinyal bahaya, tanpa ledakan, tanpa sisa, hanya hilang. Komunikasi terakhir dari kapal itu mengirimkan pesan suara singkat. Langit di atas kami tiba-tiba membuka, tapi bukan cahaya yang keluar. Kami tidak tahu apa yang pesan terputus. Sampai hari ini, kapal itu tak pernah ditemukan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua, berpakaian compang-camping, berdiri di tengah-tengah keramaian kota Detroit. Ia berteriak keras,
Matanya melotot, rambutnya putih berantakan. Lihatlah kota. Kalian, tembok-tembok tinggi ini tak bisa melindungi kalian dari murka Tuhan. Kalian menyembah kekuasaan, bukan kasih sayang. Kalian angkuh atas teknologi, tapi tak bisa menyalakan satu pun bintang di langit kalian. Awalnya orang-orang menganggapnya gila, tapi lalu seorang wanita tua mendekatinya, memegang tangannya, dan berkata pelan, "Apa yang harus kami lakukan?" Pria itu memandang langit dan berkata, "Bersujudlah, bukan hanya badanmu, tapi egomu. Tuhan tak marah karena manusia lemah, Tuhan marah karena manusia sombong." Di ruang kerjanya, Trump menatap cermin. Untuk pertama kalinya, ia tak mengenali bayangannya sendiri. Wajah yang dulu selalu terlihat percaya diri, kini tampak tua, letih, dan takut. Lalu cermin itu bergetar. Sekilas, dalam pantulan cermin, ia melihat sosok dirinya mengenakan pakaian hitam, tersenyum kejam, dan berkata, "Kau pikir kau bisa mengatur kiamat? Sekarang rasakan, siapa yang sedang mengaturmu?" Trump mundur, menjatuhkan gelas di tangannya. Air tumpah di karpet. Ia memanggil ajudannya, tapi tidak ada yang datang. Ia sendirian, dan di kejauhan, langit mengeluarkan suara retakan besar. Seolah lapisan atmosfer terbelah. Langit tidak lagi hanya hitam, tapi bergetar. Dalam keheningan malam yang tak berubah jadi pagi, di seluruh negeri terdengar suara tangisan anak-anak, suara sirin yang menyambung tanpa henti, dan doa-doa yang naik ke langit gelap tanpa tahu apakah akan dijawab. Dan para pemimpin, dunia yang menyaksikan dari luar hanya bisa berkata, Amerika sedang ditampar oleh tangan yang tak terlihat. Dan bagi mereka yang percaya, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari pertobatan besar. Hari ke-9 sejak langit menghitam. Seluruh dunia menatap Amerika Serikat seperti menatap gunung api yang hendak meletus. Negara yang selama ini menjadi simbol kekuatan, kini perlahan-lahan berubah menjadi bayangan ketakutan, keheningan, dan kegilaan kolektif. Pagi itu, seorang senator senior dari partai oposisi, Lawrence Holloway, berdiri di podium Senat yang nyaris kosong. Wajahnya letih, suara parau, tapi tegas. Pidatonya disiarkan secara live, walau tak banyak yang menonton. Kebanyakan orang lebih memilih berdoa daripada menyaksikan politik yang kehilangan arah. Apa yang kita lihat hari ini, katanya, bukan hanya fenomena langit. Ini adalah penolakan Tuhan terhadap cara kita memimpin dunia. Ia menatap kamera dengan mata merah. Presiden kita mengucapkan kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh manusia. Ia menyamakan dirinya dengan pencipta waktu, dengan pencipta kiamat, dan sekarang kita semua menanggung akibatnya. Gedung putih mulai pecah dari dalam, para staf kabur satu persatu. Ruang-ruang kosong, banyak meja ditinggalkan, komputer menyala tanpa pengguna. Pintu-pintu dibuka setengah hati, seolah-olah mereka tahu, tidak ada yang akan kembali. Trump kini hampir selalu sendirian. Hanya ditemani oleh Secret Service yang tak lagi memandangnya sebagai pemimpin tertinggi, melainkan sebagai ancaman terhadap keselamatan nasional. Salah satu petugas dalam sebuah percakapan rahasia berkata, "Kalau presiden nggak turun tangan, kita bisa masuk ke fase bencana total. Orang-orang udah nggak percaya pada pemerintah. Mereka cuma percaya pada satu hal sekarang. Langit yang menolak bicara." Di berbagai penjuru negeri, kota-kota mulai memberontak. Chicago, Atlanta, Seattle, semuanya kehilangan kendali. Beberapa kelompok ekstrem menyebar narasi bahwa Trump adalah Dajjal atau simbol akhir zaman. Beberapa mencoba membentuk komunitas spiritual sendiri, membakar kartu identitas negara, dan mengganti bendera dengan kain putih bertuliskan Tuhan Maha Kuasa. Di sisi lain, tentara mulai ragu. Para jenderal berseteru soal perintah. Ada yang mengusulkan kudeta. Ada yang menyerukan pembentukan pemerintahan darurat. Tapi tak satu pun punya cukup kekuatan moral untuk memimpin. Karena semua orang tahu, yang bisa menghentikan ini bukan manusia. Imam Yusuf kembali dipanggil ke gedung putih Trump. Tampak lebih hancur dari sebelumnya. Matanya cekung, suaranya rendah. Tidak ada lagi karisma. Tidak ada lagi kekuatan, ia hanya seorang lelaki tua yang ketakutan. Ulama,
katanya pelan. Kau bilang Tuhan bisa mengampuni. Bagaimana caranya? Imam Yusuf duduk, tenang. Bukan saya yang bisa tentukan caranya, Tuan Presiden. Tapi ada satu hal yang pasti, Trump menatapnya. Ketika seorang raja menantang langit, ia harus bersujud di hadapan dunia. Bukan diam-diam, tapi dengan kerendahan hati yang dilihat semua mata. Trump tertunduk. Apakah dunia masih bisa memaafkanku? Bukan dunia yang harus memaafkan, Tuan, tapi yang menciptakan dunia. Sementara itu, di luar sana rakyat turun ke jalan. Bukan untuk demo, tapi untuk menangis bersama. Mereka membentangkan sajadah, salib, tasbih, lilin, dan kitab-kitab suci. Mereka menyanyikan lagu-lagu lama tentang harapan dan ampunan. Di depan Gedung Putih, ribuan orang berkumpul dalam diam. Tak satu pun membawa senjata. Tak satu pun meneriakkan slogan. Semua hanya menatap satu arah, ke langit. Dan dari langit itu petir kembali menyambar, kali ini ke arah Monumen Washington. Puncaknya hancur. Retakan besar membelah tiangnya. Debu berjatuhan pelan, seperti salju kelabu. Simbol lain jatuh, dan suara-suara mulai terdengar di sekeliling Trump, bisikan-bisikan. Di balik tembok, di antara jendela, di sela malam tanpa pagi, bersujudlah, minta ampun, sebut namanya. Akhirnya, pada malam ke-9, Trump berdiri di depan kaca besar ruang. Oval menatap kegelapan yang tak kunjung usai. Ia memejamkan mata. Lalu ia membuka jasnya, melepas dasi merahnya, dan perlahan bersujud. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tanpa kamera, tanpa penonton, tanpa naskah tertulis, Donald John Trump meletakkan dahinya di karpet Gedung Putih, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah, dan di luar, langit mengerang. Suara rendah terdengar, seperti deru napas bumi yang kecewa. Lalu, hening. Dan dari jauh, dari balik pekat malam, seseorang membacakan satu ayat. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Hari ke-10, langit masih gelap. Namun pagi itu ada yang berbeda. Bukan karena cahaya, karena langit tetap hitam pekat seperti malam tanpa bintang. Tapi suasana di seluruh Amerika seperti menahan napas. Seperti langit sendiri sedang menunggu sesuatu. Mungkin sebuah keputusan, mungkin sebuah pengakuan. Di dalam Gedung Putih, suasana tegang. Trump duduk di ruang tengah mengenakan pakaian yang lebih sederhana dari biasanya. Kemeja putih longgar dan celana abu-abu. Tak ada dasi, tak ada pin bendera. Hanya dirinya, tanpa simbol jabatan, tanpa formalitas kekuasaan. Di depannya, berdiri Imam Yusuf, membawa sebuah tas kecil berisi dua benda. Kitab suci dan segelas air zam-zam. Trump mengangkat pandangannya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata pertama yang terucap. Hening menyelimuti ruangan, lalu Imam Yusuf duduk. Ia menghela napas dalam, lalu berkata, "Apakah Tuan Presiden siap mendengar, bukan sebagai pemimpin negara, tapi sebagai manusia?" Trump mengangguk pelan. "Aku tidak lagi merasa seperti presiden. Aku bahkan tidak yakin aku masih manusia." Imam Yusuf tersenyum tipis. "Kesombongan telah jatuh dari pundakmu. Itu pertanda baik." Mereka duduk berdua. Tak ada pengawal, tak ada jurnalis, tak ada layar. Hanya mereka dan percakapan panjang, jujur, yang tak pernah terjadi sebelumnya di seluruh hidup Trump. "Aku ingin bertanya satu hal," kata Trump. "Apakah Tuhan membenci aku?" Imam Yusuf menatapnya lembut. "Tidak. Tuhan tidak membenci makhluknya, bahkan yang paling banyak dosanya. Tapi Tuhan membenci kesombongan, dan engkau telah mempermainkan takdir. Mengaku bisa mengendalikan kiamat, itu bukan sekadar dosa. Itu bentuk tertinggi dari kesombongan spiritual." Trump mengangguk perlahan. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya ia berkata dengan suara parau, "Aku takut." "Bagus," jawab Imam Yusuf. "Takut adalah awal dari iman, jika kau tahu kemana arah rasa takutmu." Lalu Imam Yusuf membuka kitab sucinya. Ia membacakan satu ayat, dengan suara lirih, namun menembus dada.
Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, dan kaum Samud yang memahat bukit-bukit batu di lembah, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara, yang semuanya berbuat sewenang-wenang di negeri itu. Lalu Tuhan pun menimpakan kepada mereka cambuk azab. Trump gemetar, ia meremas tangannya. Apakah aku seperti mereka? Engkau bukan Fir'aun, tapi jalanmu menuju ke sana, sampai kau tersandung oleh langit yang engkau rendahkan. Lalu Imam Yusuf memberikan segelas air. Minumlah, ini air Zam-Zam, air dari tempat yang suci. Orang-orang dari seluruh dunia mencarinya untuk menyembuhkan hati dan tubuh. Trump menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menatap cairan jernih itu seperti menatap masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Lalu ia minum, pelan, seteguk, 2 teguk, habis. Dan saat itu juga, ia menangis. Air matanya jatuh ke lantai gedung putih. Tangisnya bukan lagi karena takut, tapi karena terbebas dari penjara yang ia bangun sendiri di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Egonya, lalu Imam Yusuf berdiri. Sekarang waktumu datang. Trump menatapnya bingung. Kemana? Keluar. Berdiri di hadapan rakyatmu. Bukan untuk memimpin, tapi untuk meminta maaf. Di hadapan semua orang, di hadapan langit yang menyaksikan. Pukul 8 malam, Trump keluar dari gedung putih, sendirian, tanpa mikrofon, tanpa podium, tanpa jas atau dasi. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, seperti rakyat biasa. Di halaman depan, ribuan orang telah berkumpul. Beberapa mengangkat ponsel, tapi kebanyakan hanya memandang dengan diam. Trump berdiri di tangga depan gedung putih. Ia mendongak ke langit gelap lalu berkata, "Aku berdiri di sini bukan sebagai Presiden Amerika, tapi sebagai manusia yang telah salah. Aku telah melampaui batas. Aku telah menantang sesuatu yang seharusnya hanya milik Tuhan. Dan aku minta ampun." Tangis terdengar di antara kerumunan. Trump melanjutkan, "Kepada rakyatku, kepada dunia, dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku bersujud, aku minta ampun." Lalu ia bersujud di hadapan dunia, di hadapan rakyat, di hadapan langit. Tangannya menyentuh tanah, dahinya menyentuh bumi, air matanya membasahi rumput, dan saat itu juga, untuk pertama kalinya dalam 10 hari, angin berhembus, daun-daun yang tadinya diam bergoyang pelan. Langit tidak langsung cerah, tapi hening yang menakutkan kini berubah menjadi hening yang penuh harap. Dan di layar-layar di seluruh dunia, miliaran orang menyaksikan pemimpin yang paling kontroversial di dunia akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Imam Yusuf berdiri. Dari jauh, ia menunduk pelan, lalu berbisik, "Mungkin langit akan membuka dirinya lagi." Hari ke-11. Subuh telah lewat, tapi tidak ada cahaya. Langit tetap hitam. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu, tidak juga dengan teknologi, tapi bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka, sebuah keheningan yang tidak lagi menakutkan. Sebuah jeda yang terasa lembut. Trump menghabiskan malamnya di sebuah ruang kecil di bagian dalam gedung putih. Tanpa televisi, tanpa laporan intelijen, hanya dirinya, mushaf kecil di atas meja, dan sebuah sajadah sederhana yang dibentangkan oleh Imam Yusuf malam sebelumnya. Ia tidak tidur. Ia hanya diam, membaca, menangis, berdoa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak merasa sendiri. Pagi itu, kamera-kamera internasional kembali aktif. Seluruh dunia menyaksikan ulang tayangan Trump bersujud. Video itu telah menyebar ke berbagai belahan bumi, dari masjid-masjid di Indonesia hingga gereja-gereja kecil di Afrika, dari lorong sempit Gaza hingga pusat bisnis di Tokyo. Dan di berbagai tempat ibadah, hal yang sama terjadi. Manusia dari segala suku dan agama mulai bersujud bersama-sama. Ada yang memegang salib, ada yang membawa Al-Quran, ada yang hanya menangis. Tak ada lagi debat, tak ada lagi siapa yang paling benar. Yang tersisa hanya satu hal, kerendahan hati bersama di hadapan langit. Di ruang rapat PBB yang telah lama sepi, akhirnya suara terdengar.
Duta Besar Pakistan berkata dengan suara tenang, "Kita harus berhenti." Saling menyalahkan, Amerika telah menunjukkan bahwa kesombongan global bisa membawa kegelapan universal. Tapi jika satu bangsa bisa bersujud, mungkin seluruh dunia bisa ikut. Sementara itu, Duta Besar Rusia mengangguk. Bahkan China yang biasanya menahan komentar spiritual kali ini mengeluarkan pernyataan resmi. Langit bukan milik satu bangsa, tapi murkanya terasa oleh semua. Kembali ke Amerika. Setelah Trump bersujud, para pemimpin agama dari seluruh negeri mulai datang ke Washington, bukan untuk menuntut, tapi untuk membantu. Gereja, masjid, sinagog, kuil, semuanya mengirim utusan. Mereka berdiri di depan Gedung Putih bersama berdoa. Dan di tengah kerumunan itu, seorang anak kecil, gadis berusia sekitar 8 tahun, berteriak sambil menunjuk langit. "Mama, lihat, itu apa?" Semua mendongak. Dan di antara gelap pekat langit itu, seberkas cahaya muncul, tipis, kecil, tapi nyata. Seperti retakan di langit malam yang sudah terlalu lama menggantung. Orang-orang mulai berteriak, ada yang bersujud, ada yang menangis. Dan di dalam Gedung Putih, Trump yang mendengar teriakan itu berlari ke jendela, membuka tirai, dan untuk pertama kalinya dalam 11 hari, ia melihat sinar. Ia jatuh berlutut lagi. Kali ini tanpa sadar, tanpa paksaan, tanpa skrip. Air mata jatuh begitu saja. Namun tidak semua orang menerima ini sebagai pertanda baik. Di ruang-ruang gelap bawah tanah, sekelompok ekstremis kanan yang menolak pertobatan Trump berkumpul. Mereka menyebutnya pengkhianat. Mereka percaya bahwa Trump telah tunduk pada musuh-musuh spiritual mereka. Mereka mulai menyusun rencana. Jika langit terbuka karena dia bersujud, kata pemimpinnya dengan marah, maka kita akan menutupnya kembali dengan darah. Mereka bukan sekadar kelompok kecil. Mereka punya akses, mereka punya senjata, dan mereka punya kemarahan yang disulut oleh ego yang tak mau kalah. Kembali ke langit, retakan cahaya itu tidak melebar. Ia diam di tempat. Imam Yusuf menatapnya dari jendela kecil di dalam Masjid Nasional. Ia tahu, ini bukan pertanda keselamatan total, tapi uji coba pertama. Ia berkata pelan kepada para ulama yang duduk bersamanya. Tuhan tidak langsung memberi pagi. Ia memberi serpihan, supaya kita semua bertanya, apakah cukup dengan satu sujud? Seorang ulama lain berkata, kalau satu pemimpin bersujud, tapi rakyatnya tetap sombong, langit akan menutup kembali. Imam Yusuf mengangguk, karena kiamat bukan tentang satu orang, tapi tentang umat. Di studio CNN yang kini lebih mirip ruang refleksi ketimbang ruang berita, seorang penyiar berkata dengan suara berat tapi penuh harapan, kita melihat serpihan cahaya. Tapi mari kita jujur, pertanyaan terbesar bukan apakah Tuhan memaafkan Trump, tapi apakah kita siap memaafkan diri kita sendiri. Dan malam pun datang. Langit gelap kembali mengambil alih, serpihan cahaya menghilang perlahan. Tapi kini ada sesuatu yang tinggal di dalam jiwa rakyat. Bukan rasa takut, tapi rasa butuh pengampunan, butuh arah, butuh Tuhan. Dan itu adalah awal dari babak baru yang tidak akan mudah, tapi penuh makna. Hari ke-12, langit kembali gelap, seolah menyembunyikan serpihan cahaya yang sempat muncul sehari sebelumnya. Dunia kembali tegang. Tapi kali ini, ketegangannya berbeda, bukan karena langit, tapi karena dunia bawah tanah mulai bergerak. Sebuah markas rahasia di daerah pegunungan Appalachian, tersembunyi di balik hutan rimbun, kini menjadi pusat dari gerakan ekstremis nasionalis yang menyebut diri mereka penjaga langit. Ironisnya, mereka tidak percaya kepada langit. Mereka percaya bahwa langit tunduk pada kekuasaan dan bahwa Trump telah menyerahkan Amerika kepada musuh-musuh spiritual. Mereka marah, bukan hanya karena kegelapan, tapi karena Trump bersujud. Bagi mereka, itu adalah pengkhianatan puncak. Pemimpin mereka, seorang mantan perwira militer bernama Cole Radner, berdiri di depan para pengikutnya, memegang Alkitab yang telah disobek sebagian dan dibubuhi simbol bendera Amerika. Kalian pikir Tuhan memaafkan? Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah. Kita tidak butuh ampunan, kita butuh perang. Sorak-sorai pecah. Kita akan ambil kembali negeri ini.
dan kita akan kembalikan kegelapan kepada mereka yang tunduk. Di Washington, angin perubahan mulai terasa goyah. Pasukan keamanan mulai mendeteksi aktivitas digital dan pergerakan senjata yang mencurigakan. Intelijen memperingatkan bahwa ada ancaman nyata terhadap Trump, Imam Yusuf, dan para pemimpin agama yang mendukung proses pertobatan. Trump, yang mulai tenang setelah pertobatannya, dipanggil ke ruang rapat darurat oleh para penasihat dan panglima militer. "Sir, kelompok radikal itu bersumpah akan menyerang ibu kota. Mereka menyebut Anda sebagai Raja Lemah." Trump menghela napas. "Mereka tidak salah, aku memang lemah, tapi aku memilih lemah di hadapan Tuhan daripada sombong di hadapan langit." Seorang jenderal menggebrak meja. "Dengan segala hormat, Tuan Presiden, ini bukan waktunya jadi filosof. Ini waktunya bertindak." Trump menatap mereka satu persatu. Lalu ia berkata pelan, "Kalau aku mati karena meminta maaf kepada Tuhan, maka biarlah itu jadi penutup hidupku yang paling benar." Sementara itu, Imam Yusuf mengumpulkan pemimpin dari berbagai agama di National Cathedral. Ia tahu serangan bisa datang kapan saja. Tapi ia percaya, jika mereka bersatu dalam doa dan kesatuan hati, maka tidak ada peluru yang bisa membunuh makna pertobatan. Jika mereka ingin memadamkan cahaya yang baru muncul, kata Imam Yusuf, kita harus menjadi pelita kecil yang menyala dalam dada masing-masing. Para biarawan, pendeta, rabbi, biksu, dan pemuka adat, semuanya hadir. Mereka tidak membawa senjata, hanya kitab suci. Dan malam itu, mereka mengunci diri dalam katedral, berdoa, menangis, bersujud bersama. Malam ke-15, sejak langit gelap, serangan terjadi. Kelompok penjaga langit bergerak dalam senyap, membelah kota dengan kendaraan berat. Mereka memakai peralatan militer, menyusup ke pusat Washington dengan kode-kode buatan, menyamar sebagai tentara. Sasaran mereka, Trump dan Imam Yusuf. Ledakan pertama terdengar di sudut timur kota. Gedung pertemuan hancur. Puluhan tewas, suara tembakan. Menggema seperti guntur kedua. Sirin tak berhenti. Amerika sekali lagi terjerat bukan oleh kekuatan langit, tapi oleh iblis yang tinggal dalam ego manusia. Trump dipaksa masuk ke ruang aman di bawah tanah Gedung Putih. Tapi ia menolak. Aku tidak akan bersembunyi. Aku telah berlutut kepada Tuhan. Jika aku dibunuh karena itu, maka biarkan itu jadi bagian dari prosesnya. Para pengawal panik. Tapi sebelum mereka bisa membujuknya, pintu terbuka. Seorang pria masuk, berdarah, kotor, tapi masih berdiri. Itu Cole Ratner. Ia membawa senjata, menodongkannya langsung ke arah Trump. Tatapannya penuh kebencian, bukan hanya terhadap Trump, tapi terhadap seluruh dunia yang berubah. Dunia yang tidak lagi tunduk pada kekuatan, tapi pada pengampunan. Kau membuat bangsa ini lemah, desisnya. Dan sekarang aku akan mengakhiri semua ini. Trump tidak bergerak. Ia hanya menatap pria itu dan dengan suara lirih berkata, "Jika membunuhku bisa membuatmu merasa lebih tinggi, maka tembaklah. Tapi sebelum itu, izinkan aku memohonkan ampun untukmu." Cole gemetar, jari telunjuknya dipelatuk, tapi matanya mulai basah. "Diam," teriaknya. Tapi suaranya pecah, tangannya bergetar. Peluru tidak pernah ditembakkan, ia jatuh berlutut. Dan menangis, Trump melangkah pelan, mendekatinya, lalu menyentuh pundaknya. "Engkau tidak sendirian." Di saat itu, langit mengeluarkan suara besar, bukan petir, bukan guntur, tapi gemuruh seperti air bah dari atas langit. Semua orang menatap ke atas, dan serpihan cahaya yang kemarin muncul kini merekah, tidak penuh, tapi cukup untuk membuat bumi terang kembali selama 10 menit. Hanya 10 menit. Tapi cukup untuk menyinari wajah mereka yang bersujud, yang menangis, yang menyadari bahwa langit sedang memberi kesempatan. Bukan pengampunan penuh, tapi kesempatan. Dan dari pengeras suara di jalan-jalan kota, suara seorang anak terdengar. Kalau langit sudah bisa tersenyum, mungkin kita juga. Hari ke-16, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 pekan, matahari terlihat, hanya sebentar.
hanya seolah mengintip dari celah langit, seperti seseorang yang membuka pintu sedikit demi sedikit untuk melihat apakah rumah sudah bersih. Dan ketika sinar itu menyentuh tanah Amerika, orang-orang bersorak. Mereka menangis, berpelukan, bersujud, berteriak dalam bahasa yang berbeda, tapi makna yang sama, harapan. Namun seperti semua cahaya, ia juga menyilaukan. Trump berdiri di balkon Gedung Putih. Wajahnya lebih tenang, tapi mata itu menyimpan kesedihan. Kesedihan yang tidak muncul karena kegelapan, melainkan karena ia tahu betapa cepat manusia melupakan rasa takut ketika rasa aman mulai kembali. Apakah mereka akan tetap rendah hati? Katanya pelan. Imam Yusuf berdiri di sisinya. Ia tak menjawab, hanya menatap langit yang mulai membiru di ujung barat. Langit tak sepenuhnya cerah, tapi ada warna, dan warna itu bisa membutakan jika hati belum benar. Di luar sana, media mulai aktif lagi. Stasiun TV yang tadinya siaran doa, kini kembali memutar iklan. Politisi yang sebelumnya diam, mulai muncul dengan rencana-rencana baru. Proyek pemulihan, pembangunan nasional, konferensi perdamaian dunia. Dan di media sosial muncul suara-suara baru. Kita berhasil melewati masa kegelapan. Langit sudah kembali berpihak kepada kita. Sudah saatnya kita bangkit lagi sebagai bangsa adidaya. Ucapan-ucapan itu, walau terdengar penuh semangat, mulai kehilangan unsur kerendahan hati. Beberapa orang sudah lupa bagaimana rasanya, takut saat langit menutup. Beberapa pemimpin mulai mengklaim bahwa semua perubahan ini adalah hasil strategi politik dan militer. Bahkan ada yang menyebut, sujudnya Trump adalah bagian dari taktik intelijen untuk meredam kekacauan. Sementara itu, di ruang kecil di distrik Bronx, seorang wanita tua menangis di pojokan rumahnya. Kenapa mereka cepat sekali lupa, katanya kepada cucunya. Waktu langit gelap, semua sujud. Sekarang matahari muncul sedikit, semua kembali berdiri sombong. Cucunya bertanya polos, apakah Tuhan bisa menarik kembali cahaya itu, Nek? Wanita itu tersenyum getir. Tuhan tidak pernah tarik, manusia yang menutup matanya sendiri. Di dunia internasional, konferensi besar digelar di Turki. Pemimpin, dunia Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, dan lainnya berkumpul. Agenda utama, apakah dunia siap menerima pertobatan Amerika? Diskusi memanas. Sebagian menyambut, sebagian skeptis. Salah satu pemuka agama dari Palestina berkata, pertobatan tanpa keadilan adalah pertunjukan kosong. Apakah setelah ini Amerika akan sungguh-sungguh memulihkan luka yang ia buat di Timur, Tengah, di Afrika, di Asia? Ataukah mereka hanya takut pada langit tapi tetap menindas bumi? Suasana ruangan menjadi sunyi. Kemudian, seorang pendeta tua dari Amerika Selatan berdiri dan berkata, mungkin yang paling berat bukan meminta maaf, tapi membuktikan bahwa maaf itu diikuti oleh perubahan nyata. Trump tahu semua ini. Malam itu ia menulis surat tangan, bukan pidato, bukan perintah presiden, tapi surat pribadi kepada dunia. Ia minta agar surat itu dibacakan oleh Imam Yusuf secara terbuka. Isi surat itu singkat. Dunia yang terhormat, aku tahu kalian ragu. Aku juga masih belajar dan mungkin akan gagal lagi. Tapi jika kita hanya menunggu kesempurnaan untuk bersatu, maka langit tak akan pernah benar-benar terbuka untuk kita semua. Aku bukan nabi. Aku bahkan bukan pemimpin yang baik, tapi aku manusia. Dan sekarang aku ingin menjadi manusia seutuhnya. Donald J. Trump surat itu dibacakan di depan umum. Sebagian menangis, sebagian tertawa sinis, sebagian berdebat soal ketulusannya. Tapi, langit tetap diam, dan dalam diam itu, ujian datang lagi. Hari berikutnya, pasar saham naik tajam. Orang-orang mulai pesta, klub malam dibuka, acara olahraga besar dijadwalkan ulang, dan pada hari ke-20, langit meredup kembali. Tidak sepenuhnya gelap, tapi cahaya menghilang. Tidak ada badai, tidak ada petir, hanya hening. Tapi hening yang membuat seluruh dunia gemetar. Imam Yusuf berdiri di mimbar kecil di Masjid Nasional. Wajahnya serius. Suaranya berat,
Tuhan tidak main-main. Cahaya bukan tanda kemenangan. Itu adalah tanda apakah kita akan mengkhianati pertobatan sendiri. Dan jika kita gagal, langit akan menutup bukan karena murka, tapi karena kecewa. Dan di pojokan ruangan, Trump mendengarkan. Ia tidak berbicara, tapi dalam hati ia tahu, ujian terbesar bukan ketika engkau dalam kegelapan, tapi saat kau merasa sudah cukup terang dan mulai lupa bersujud. Hari ke-22, langit tetap diam. Tidak ada tanda-tanda cahaya yang cukup berarti. Namun, ketidakpastian ini jauh lebih menakutkan daripada kegelapan yang pertama. Di Washington, Gedung Putih sepi. Trump yang telah memimpin dengan tangan besi, kini merasakan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Sebuah tanggung jawab yang lebih dari sekadar negara ini, tetapi terhadap seluruh umat manusia. Ia tahu betul bahwa meskipun dunia tampak kembali berdenyut dengan kehidupan, dunia ini belum sepenuhnya selamat. Tadi malam, para penasihatnya mengatakan, "Tuan Presiden, dunia berharap kita memimpin mereka menuju masa depan yang lebih baik." Dunia sedang menanti Amerika untuk kembali berjaya. Namun Trump hanya terdiam. Apa artinya sebuah kejayaan jika kebenaran belum dipahami? Di luar, kegelapan mulai memudar. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam dada setiap orang yang melihat langit. Ada keraguan yang belum terjawab. Imam Yusuf duduk di depan masjid, menatap langit yang sepi. Apakah mereka akan tetap mencari cahaya yang sejati? Ia bertanya dalam hati. Tidak ada yang tahu jawabnya. Namun malam itu ia menerima pesan. Pesan itu bukan dari manusia, tetapi datang dari langit. Sebuah suara yang datang dalam bentuk sudut pandang yang lebih luas. Ini adalah ujian terakhir. Tidak akan ada gelap yang datang kembali setelah ini. Tetapi jika umat manusia kembali sombong, maka kegelapan yang terberat akan datang dari dalam diri mereka sendiri. Di dalam ruangan gelap di Gedung Putih, Trump berdiri di depan meja. Sebuah peta dunia terbentang di depannya. Semua negara telah menjadi bagian dari perhitungan politiknya. Namun di atas meja itu ada dua benda yang lebih menarik perhatian. Sebuah Al-Quran dan sebuah salib kecil yang dia terima saat berkunjung ke gereja beberapa hari lalu. Ia memandangi kedua benda itu seolah mencari jawaban yang tepat untuk saat-saat yang menegangkan ini. Dan dalam sekejap, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan hanya pemimpin dunia, ia adalah seorang manusia. Dan sebagai manusia, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah sejarah dunia. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kerendahan hati. Di tengah-tengah kedamaian yang rapuh, para ekstremis mulai bangkit lagi. Kelompok penjaga langit yang dulu berusaha menggulingkan Trump kini menyusun rencana baru. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan dunia pada jalur yang mereka anggap benar adalah dengan memusnahkan simbol-simbol perubahan, termasuk Trump dan para pemimpin agama yang telah mendukungnya. Namun, di dalam hati mereka, masih ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita benar-benar berjuang untuk Tuhan atau hanya untuk ego kita sendiri? Hari itu, Trump keluar dari Gedung Putih dan berdiri di depan rakyatnya. Di luar, ribuan orang berkumpul. Beberapa dari mereka datang dengan harapan, sementara yang lain dengan kecurigaan. Mereka tahu bahwa momen ini akan menentukan apakah Amerika bisa berubah atau kembali ke kegelapan lama yang penuh dengan ketakutan dan kebohongan. Trump menatap mereka semua dengan sebuah surat di tangannya, surat yang ia tulis beberapa hari yang lalu, sebuah surat pernyataan pribadi yang lebih dari sekadar pidato politik, surat yang datang dari dalam hatinya yang terdalam. Ia membuka surat itu dan mulai membaca. Rakyat Amerika yang terhormat dan dunia yang terkasih, di hadapan kalian, aku meminta maaf atas kebodohanku. Aku tahu bahwa selama ini aku telah memimpin dengan cara yang tidak pantas. Aku telah membangun tembok, membatasi perbedaan, dan memperburuk luka yang sudah ada. Namun, setelah kita melalui kegelapan, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih penting daripada kekuasaan, yaitu persatuan, kerendahan hati, dan kasih sayang. Aku bukan pemimpin yang sempurna. Aku bukan manusia yang sempurna, tapi aku berjanji bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahanku.
Bukan hanya untuk Amerika, tetapi untuk dunia yang kita cintai. Dan kepada mereka yang masih tidak percaya, kepada mereka yang marah pada apa yang telah aku lakukan, aku meminta satu hal. Berilah aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa perubahan, ini mungkin Trump berhenti sejenak. Di sekelilingnya semua mata memandang penuh harap, penuh skeptisisme, penuh kebingungan. Tetapi ada keheningan yang menguatkan hati. Dan kemudian, dengan langkah mantap, Trump melangkah lebih dekat ke podium dan berkata, dengan suara yang lebih kuat, "Jika dunia benar-benar ingin memulai dengan langkah baru, maka kita harus memulai dengan sujud, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita. Kita tidak bisa berubah tanpa mengakui kesalahan kita. Kita tidak bisa maju tanpa menundukkan kepala kita dalam kerendahan hati." Dengan itu, Trump menundukkan kepalanya, ia bersujud, dan pada saat itu, langit kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Bukan sinar yang menggetarkan dunia, tapi sinar yang datang dari dalam diri setiap manusia. Sinar itu bukan tanda kemenangan, tapi tanda bahwa ada kemungkinan untuk berubah. Langit yang telah gelap untuk waktu yang lama, akhirnya membuka sedikit demi sedikit. Tidak hanya untuk Amerika, tetapi untuk seluruh dunia. Trump, meski dengan segala keterbatasannya, telah membuat pilihan terbesar dalam hidupnya. Bukan untuk mengendalikan dunia, tapi untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Dan di seluruh dunia, orang-orang menyaksikan sujud pertama Amerika. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Itulah akhir dari perjalanan kita dalam cerita ini. Sebuah kisah tentang kerendahan hati, pengampunan, dan perubahan yang datang dari tempat paling dalam jiwa manusia. Dari pemimpin yang pada awalnya penuh kebanggaan dan kekuasaan, menjadi seorang manusia yang mampu merasakan betapa dalamnya arti sebuah pertobatan. Apa pendapatmu tentang akhir cerita ini? Tulis di kolom komentar.